Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Nawakitna Podcast, bergerak, bertumbuh, berkembang. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi amanah oleh tim untuk memberikan konten-konten edukatif, positif, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Teruntuk sahabat Nawakitna Podcast yang menonton di rumah, di kantor, atau dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan semoga apa yang diinginkan terkabul. Pada kesempatan kali ini ya saya sebagai host ingin berbincang-bincang hangat kepada narasumber yang telah ditunjuk oleh tim, yaitu lurah kita tercinta. Siapa lagi kalau bukan Kak Khairul Amri, atau biasa disebut Kak Amri gitu ya. Sebelum kita berkenalan sebelum kita mengobrol lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, karena pepatah berkata tak kenal maka tak sayang, ta'arufan gitu ya. Yo ta'arufan dulu, masa belum ta'aruf sudah sayang? Oh, janganlah gitu ya Triana. Assalamualaikum Kak Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat. Gini Kak, sebelum kita ngobrol jauh, kita kenalan dulu ya. Nama, mulai dari nama lengkap bisa disebutkan Kak? Nama lengkap saya yaitu Khairul Amri, biasa dipanggil Kak Amri. Oh, ya. Kak Amri. Jadi teman-teman kalau bertemu di jalan, bertemu dengan Kak ini, berarti panggil saja Kak Amri, Kak gitu Amri. Aja. Gitu aja nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dan sekarang alamat aslinya? Asli saya yaitu Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Oh, lebih tepatnya kalau jenengan tahu alun-alun Mojowetan, ya. Itu kalau dari sini tuh belok ke kiri ada tulisannya Desa Sidomulyo. Ya. Nah itu berarti rumahnya Kak Amri di situ. Kurang lebihnya di situ ya teman-teman ya. Terus mungkin kesibukan atau status atau gimana mungkin Kak bisa sebutkan? Kalau kesibukan atau status masih menjadi mahasiswa. Dan mahasiswa? Tentunya juga santri Khazinatul Ulum An-Nawa. Alhamdulillah. Mahasiswa semester 5. Semester 5. Alhamdulillah. Wah, sudah senior sekali ya. Semester 5 sebentar lagi ya, tahun depan KKN. Wah, sudah mau wisuda lah sebentar lagi. Amin. Alhamdulillah. Amin. Dan untuk lebih dalamnya lagi, beliau ini sebagai lurah atau ketua pondok pesantren Khazinatul Ulum An-Nawa, berapa periode Kak? 3 berjalan ini. 3 berjalan ini, alhamdulillah 3 berjalan ini. Nah, kita akan ulik bagaimana awal mondoknya beliau, awal beliau nyantri sampai sekarang bisa menjadi lurah 3 periode. Bisa diceritakan Kak, awal mula mondok tahun berapa, terus pernah jadi pengurus apa aja, terus sampai jadi lurah sampai sekarang, monggo. Kalau awal mondok itu tahun 2018. Nah, kalau dari saya sendiri sih dulunya itu tidak mempunyai keinginan untuk mondok. Nah, tapi karena istilahnya apa ya, anut marang wong tua ya. Iya, birrul walidain. Disuruh untuk mondok. Nah, jadi saya mondok di Khazinatul Ulum An-Nawa. Ini dikasih tahu oleh tetangga saya. Lewat perantara tetangga, yeah. Bisa mondok ya. Alhamdulillah. Nah, terus awal mondok ceritanya gimana Kak? Apa langsung kerasan atau gimana? Nah, bisa ceritakan? Kalau awal mondok sih masih lika-liku ya. Belum tahu lingkungan pondok itu seperti apa. Kemudian suruh mondok, ya tentunya biasanya seperti santri baru biasanya lah. Biasanya kalau santri baru biasanya ya masih gimana ya? Itu ya mungkin pengen pulang atau gimana mungkin ya? Kayak pulang, masih ingat orang tua, ya begitulah biasalah. Masih bingung mau ngapain juga kan, temen juga nggak ada yang kenal mungkin kan. Ya. Terus bisa sampai ke titik menjadi lurah, biasanya kan tetap ada step by stepnya kayak mungkin jadi pengurus apa dulu atau jadi seksi apa dulu gitu, bisa ceritakan?
Kalau jadi pengurus sih kelas berapa ya? Kalau nggak salah kelas 3 ya. Iya. Mondok kelas MA, kelas 10, kelas 11. Nah, kelas 12 baru menjadi pengurus. Waktu itu menjadi pengurus pendidikan. Setelah itu, setelah lulus MA atau aliyah, kemudian kuliah, baru menjadi lurah sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi selama kuliah langsung jadi lurah dan tak tergantikan ini. Alhamdulillah. Manfaat sekali, alhamdulillah. Gitu. Jadi awal itu pengurus pertama langsung pendidikan, terus langsung jadi lurah. Jadi jangka waktu berapa tahun itu Kak bisa jadi lurah berarti? Kelas 10, 11, 12, 4 tahun langsung jadi lurah. Wah, keren sekali. Jarang loh Kak yang seperti Anda loh Kak, jadi beri amanah oleh Pak Kiai langsung loh Kak. Bersyukur berarti ya Kak, alhamdulillah. Mungkin nih Kak, kan melihat situasi kondisi yang seperti ini ya, jenengan kan yang lebih berpengalaman mungkin daripada yang lain lah. Mondok sudah berapa tahun? 5 berjalan 6 ini. 5 tahun ya. 5 tahun berjalan 6, alhamdulillah. Berarti bisa dong mengatasi semisal ada santri-santri baru sekarang lah yang bisa dikatakan lebih cenderung kayak sensitif, masih ingat sama orang tua kayak gitu. Cara mengatasi santri-santri yang mungkin seperti itu gimana Kak? Agar dia mudah kerasan, mudah beradaptasi gitu. Nah, biasanya santri baru itu ya itu biasanya harus dikasih kebutuhannya itu harus dilengkapi terlebih dahulu. Kalau biasanya kan santri itu biasanya kalau di rumah kan biasanya masih kebutuhannya masih di cover oleh orang tuanya. Nah, kalau di pondok kan tidak ada yang mengcover. Nah, itu tugas dari pengurus yaitu tadi harus mengcover semua kebutuhan dari santri baru. Nah, kemudian setelah itu lambat laun mereka pasti akan menyesuaikan situasi yang ada di pondok itu sendiri. Masuk teman-teman baru itu ya, seperti jenengan dulu ya, teman-teman baru beradaptasi. Nah, terus untuk teman-teman yang santri baru, masih santri baru ya Kak, yang sulit biasa dikatakan agak, kalau bahasa Jawanya itu nggak kenean kayak gitu kan. Semisal, nah itu ada yang jahilin atau ada yang apa gitu lah. Cara mengatasi mungkin dari jenengan? Kalau dari saya sendiri sih biasanya saya panggil di kantor si orang yang dijahili dan oknumnya atau orang yang menjahili. Saya panggil ke kantor, kasih pemahaman bahwasanya kalau di pondok itu harus saling menyayangi. Menyayangi semua, karena ya mau nggak mau ya di pondok ini kita kan satu alma mater, harusnya kan, ya solid gitu ya maksudnya. Ya kan kalau di pondok kan niat utama kita kan mencari ilmu, bukan untuk saling menjahili satu sama lain seperti itu. Jatuhnya malah memutus tali persaudaraan. Iya, malah seperti itu nanti. Takutnya nanti menjadi satuan atau nggak mau ngomong satu sama lain, dan itu mungkin bisa berkelanjutan dan tidak baik gitu ya untuk kesehatan mental anak baru. Dan untuk itu Kak, misal santri baru yang mungkin dia nekat untuk pulang kayak gitu, semisal kalau bahasa Jawanya itu bedal kayak gitu, bedal pulang nggak izin gitu. Nah, kalau untuk santri baru ya mungkin mereka masih adaptasi lah. Kalau berkaitan dengan bedal itu biasanya pertama itu kita kasih arahan terlebih dahulu. Kalau santri lama kan biasanya langsung dikasih sanksi seperti itu. Kalau untuk santri baru kita masih kasih dispensasi biar mereka bisa menyesuaikan situasi yang ada di pondok. Teruntuk mungkin kayak santri-santri mungkin yang sudah 1 tahun atau 2 tahun 2 tahun atau 3 tahun mondok, apakah mungkin dia itu juga mendapatkan hak yang sama seperti santri baru, atau mungkin bisa dikatakan dia ada sanksi yang mungkin lebih lah gitu.
Kalau untuk santri lama ya, atau mungkin bisa dikatakan mondok 2 tahun, 3 tahun, tapi kok gimana ya, belum bisa mentaati peraturan yang ada di pondok. Itu biasanya kami takzir sesuai bidangnya masing-masing. Seperti bidang pendidikan, melanggar bidang apa, seksi Al-Quran, nanti melanggar di bidang apa, seksi kebersihan, dan seperti itulah. Kalau semisal sanksi dari seksi kebersihan, semisal dia anggap saja nggak mau piket atau mungkin lupa piket, misal 1 hari 2 hari gimana? Nah, kalau di seksi kebersihan ya, kalau dia sudah dikasih tahu jadwal piketnya, tapi dia tidak mau piket, nah berarti sanksinya kalau ia tidak mau piket 1 hari, maka ia harus piket selama 1 minggu, seperti itu. Berarti sanksinya itu 1 minggu ya? 1 minggu. Kalau 2 hari? 2 hari ya 2 minggu. Oh, 2 minggu. Tergantung kelipatannya gitu. Oh, gitu. Kalau dia tidak mau piket lagi ya dilipatkan, biar mempunyai efek jera, seperti itu. Jadi begitu pemirsa. Jadi setiap kalau di pondok itu, kalau semisal dia melanggar peraturan, melanggar apa yang sudah ditetapkan di pondok, jadi selalu ada konsekuensi yang harus diambil. Tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Amri tadi, dia nggak nyapu 1 hari, berarti takzirannya atau sanksinya yaitu 1 minggu menyapu. Dan ini bertujuan untuk mengedukasi kalau semuanya itu harus ada tanggung jawabnya gitu ya. Kalau dari seksi yang lain mungkin Kak, kalau seksi pengajian Al-Quran mungkin dari ngaji atau apa gitu. Nah, kalau untuk pengajian Al-Quran ya biasanya itu ada beberapa santri yang tidak mengaji pada Mbah Yai. Biasanya itu dilakukan pagi hari. Nah, kalau tidak mengaji pagi hari sama Mbah Yai maupun badal itu biasanya kalau 1 kali ya tidak ngaji, biasanya dikasih takziran 1 hari 1 juz, seperti itu. 1 hari 1 juz. Dan pastinya edukatif lah kayak. Yeah. Kalau dibandingkan sama santri dulu kan agak beda ya, misalnya. Iya, beda. Kalau santri dulu kan misal dulu nggak ngaji atau mungkin apa gitu, mesti kan kayak takzirannya tuh biasanya kayak mungkin sendal atau apa kan dulu. Tapi dulu kalau sekarang sudah mungkin nggak relevan gitu ya. Mungkin atau masuk got itu udah nggak relevan untuk relevan diterapkan di sekarang. Yang penting kalau sekarang itu edukatif gitu pemirsa, jadi nggak perlu takut untuk memondokkan anak lah gitu ya, karena insya Allah sanksi atau takzirannya itu sudah edukatif gitu, minimal mendidik lah seperti itu. Kalau dari seksi yang lain Kak, misal dari seksi keamanan yang suka pulang-pulang tadi, apakah juga sama konsekuensinya seperti yang santri baru tadi kan? Santri lama. Kalau santri lama ya, tadi kan kalau santri baru kan mungkin masih ada dispensasi lah, ya kan. Kalau untuk santri lama biasanya kalau istilahnya apa ya, bedal ya. Bedal tanpa izin. Tanpa izin. Nah biasanya itu kita kasih arahan, dan kemudian kalau kok masih mengulangi lagi, nah itu harus kami sikapi, yaitu kami takzir atau dikasih sanksi. Sanksi berupa apa biasanya? Sanksinya biasanya ya cengklongan. Kalau istilahnya cengklongan di pondok cengklongan. Nah, cengklongan itu biasanya dilakukan itu ketika misal ya, contoh ya, kalau ia 1 hari, 1 hari, nah maka ia harus tahun depan, kok tahun depan sih, bulan depan maka ia tidak bisa mengambil jadwal bulanan seperti itu. Oh, jadwal pulang bulanan ya gitu. Nah, jadi diundur lah bulanan. Ya, gitu, bulannya diundur. Pulang bulanan diundur. Ya. Jadi setiap ada kesalahan selalu ada konsekuensi yang harus diambil, dan itu wajib tanggung jawab dari perbuatan yang telah dilakukan gitu ya Kak ya. Jadi santri itu harus bertanggung jawab atas yang telah dilakukan gitu. Untuk sedikit Kak tambahan ya, sedikit kayak misal ngaji gitu ya Kak, ngaji gitu, sorogan atau apa gitu,
Itu bisa diceritakan Kak sistemnya gimana Kak, mungkin untuk pengetahuan wali-wali santri gitu yang mungkin sedang memondokkan anaknya di Anawa mungkin sistemnya. Kalau untuk sistemnya ya tergantung kelasnya. Kalau biasanya kalau sorogan itu kelas 8, kalau untuk kelas 7 itu masih fokus untuk menghafal juz sama. Nah, kalau kelas 8 ya biasanya masih apa ya, ibtidai ngaji tijan biasanya. Kitab tijan ad-darari ya. Nanti kalau udah naik ke kelas 9 biasanya ditambah lagi ada Safinah, ada Nahwu. Tergantung ustadznya masing-masing. Kalau jenengan ngajar yang? Kalau saya masih yang ringan-ringan lah, masih tijan ad-darari atau mengajarkan tentang akhlak seperti itu. Tentang akidah ya, akidah. Oh iya, akidah atau tauhid lah. Iya, tauhid. Enggak ringan lah Kak, tauhid berat ya Kak. Nah, itu sudah tingkatannya itu MK, yang maha kuasa. Gitu. Untuk sistem pembelajarannya berarti tadi menurut kelas ya Kak ya, pembagiannya ya Kak. Jadi kalau kelas 9 tadi kitabnya Safinah plus Nahwunya Jurumiyah gitu ya. Nanti kalau jenengan yang kitab Tijan ad-darari plus Nahwu nanti juga diseling-selingi lah sedikit-sedikit ya. Untuk pengetahuan. Karena di sekolah juga sudah mendapatkan materi kan, materi Nahwu gitu. Begitu pemirsa, kalau anaknya mondok ya gitu ya, putra putrinya mondok, alhamdulillah di sini diajarin cara membaca kitab mungkin ya, alhamdulillah gitu. Untuk mungkin yang lain Kak, dari wali santri dari apa jenenge sistem pembelajaran mungkin ada yang lain atau muhafadzah atau hafalan mungkin ada pembagiannya mungkin. Kalau muhafadzah itu hafalan itu ya kalau kelas 9 ya kelas MTS. Kalau MTS itu biasanya Imriti, Nahwunya Imriti ya. Kalau untuk kelas MA itu biasanya Alfiyah. Nah, tergantung kelasnya. Kalau kelas Imriti tadi ya itu kelas 8 itu kelas 8 9 ya. Kelas 8 9. Kalau kelas 8 itu sampai 100 bed. Kalau terus nanti ditambah kelas 9 itu harus khatam Imriti ya. Nanti kemudian MA itu nanti kelas 10 Alfiyah ya. Alfiyah itu kelas 10 300 bed, kelas 2 tambah 300 bed lagi, kemudian kelas 3 tambah sampai hatam seperti itu. Targetnya seperti itu ya. Jadi pulang-pulang insya Allah alim lah ya, alim ya. Siap berkiprah untuk menjadi pengajar lah, minimal lah pengajar apapun itu yang berkiprah di masyarakat. Untuk mungkin bisa untuk mengisi waktu dalam tahlil itu bisa ya? Ya, harus bisa lah, ya. Berjanjian gitu berkiprah ketika lulus alhamdulillah gitu. Untuk bisa untuk inspirasi mungkin ya untuk teman-teman yang motivasi. Mungkin suatu saat pengen mondok gitu, mungkin yang masih SD atau sekarang masih SMP, mungkin suatu hari atau mau mondok di sini gitu, bisa ada inspirasi atau motivasi dari jenengan monggo. Nah, untuk teman-teman semuanya yang belum mondok mungkin tapi mempunyai keinginan mondok, nah jangan takut menjadi santri. Kita harus mempunyai statement bahwasanya santri itu bisa menjadi apapun, bisa menjadi fotografi, videografi, dan bisa menjadi bupati seperti bupati kita Bapak Arif Rahman SPM SI ya, juga seperti wakil presiden Bapak Ma'ruf Amin, Bapak Presiden keempat Bapak Abdurrahman Wahid. Nah seperti itu. Semua santri ya? Iya, semua itu dari kalangan santri. Jadi jangan takut ya calon wali santri yang mungkin suatu hari ingin memondokkan putra putrinya di pondok pesantren. Jadi semuanya tuh bisa digapai oleh santri. Jadi presiden pun, bupati, mungkin DPR, videografi seperti teman-teman kita ini, atau mungkin jadi editor atau jadi pengajar, dosen, aktivis, semua santri di kalangan itu pasti ada. Jadi jangan khawatir, semuanya bisa.
kalau mungkin pengen mondok suatu hari anaknya pengen mondok di sini, mungkin bisa diajari juga untuk menjadi apa, masuk ke tim apa Nawakisna, mungkin bisa ya? Bisa, sangat bisa sekali sangat kan? bisa sekali, sangat bisa sekali. Atau mungkin di tim lain mungkin, atau jadi staf pengajar di sini juga ada, karena kita juga punya lembaga ya kayak lembaga mulai dari PAUD, SD, pondok pesantren kan juga, jadi pengajar di mana-mana juga bisa. Atau mungkin bisa jadi apa, akademisi, jadi dosen, bisa, sangat bisa sekali ya. Ada kampus lah ya, ada kampus juga, bisa jadi apapun lah. Kalau jadi jangan khawatir besok kalau putra putrinya mau mondok jadi apapun, santri is everything lah, bisa jadi apapun lah gitu. Mungkin itu ya, sekian ya kayak gitu ya. Terima kasih atas obrolannya pada malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi banyak orang, memberikan manfaat, memberikan edukasi kepada kita semua, terutamanya pada saya sendiri dan jenengan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Lutfa Nurul Hakim sebagai host memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.